firman Tuhan supaya ibadah kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk keuangan kami pagi ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami berterima kasih Kau beri kesempatan untuk kami datang beribadah online pagi ini. Kiranya Kau berkati kami semua, Kau berkati perangkat yang akan kami gunakan untuk ibadah, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya Kau hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Kau arahkan hati kami kepadamu, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Doa ini kami akan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Amin. Kak Evi, ya, kita sangat bersyukur sekali ya dengan Tuhan yang paling baik, karena kita sudah dibangunkan pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, dan kita saat ini sudah berkumpul untuk beribadah bersama adik-adik. Ya dong Kak, Tuhan kita kan baik. Dia pelihara kita, Dia menyertai kita, dan kita menjalani hidup kita hari demi hari Kak. Iya betul Kak Evi. Adik-adik, mari kita menyanyikan atau menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang amat baik, teramat baik, yang telah menyelamatkan kita semua. Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena di saat ini
Kami boleh berkumpul bersama, kami boleh bernyanyi dan memuji Tuhan. Kini kami akan membaca, mendengar, dan belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Bapa, mampukan dan layakkan kami, sehingga firman yang kami baca dan kami dengar akan kami bisa terima dan kami mengerti. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Rut, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Kitab Rut, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama ya. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharapkan engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menguatkan suatu perkara. Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditinggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi." Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi,
Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Adik-adik, masih ingat kan siapa itu Ruth? Ya, Ruth adalah seorang perempuan Moab yang menikah dengan salah seorang anak laki-laki dari Ibu Naomi dan Bapak Elimelek. Ketika Bapak Elimelek dan kedua anak laki-lakinya ini telah meninggal dunia, dan Ibu Naomi juga mendengar bahwa bencana kelaparan yang melanda Israel sudah berlalu, Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah kelahirannya, ke kampung halamannya Israel. Kemudian Ibu Naomi berkata kepada dua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth, tinggallah kalian di sini, di tanah kelahiran kalian Moab. Saya akan kembali ke Israel. Kalian harus terus melanjutkan hidup kalian di tanah kelahiran kalian ini. Orpa menerima perkataan Ibu Naomi. Dia tetap tinggal di negeri Moab. Tapi Ruth tidak mau mendengar perkataan Ibu Naomi. Dia mau untuk mengikuti Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Dia berkata apa? Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dan akhirnya Ibu Naomi pulang ke Israel bersama-sama dengan Ruth. Nah, pada saat Ruth dan Ibu Naomi tiba di Israel, saat itu ada musim panen. Nah, Ruth meminta izin kepada Ibu Naomi agar dia bisa pergi bekerja memungut jelai yang jatuh saat panen di ladang milik orang. Dan ladang yang dia datangi ternyata adalah ladang milik kerabat Bapak Elimelek yang bernama Boas. Adik-adik, saat Boas melihat Ruth, dia pergi kepada pelayannya dan mencari tahu tentang Ruth. Dia bertanya, siapakah perempuan itu? Kata pelayannya, itu adalah perempuan Moab, istri dari kerabatmu yang telah meninggal dunia, menantu dari Ibu Naomi dan Bapak Elimelek. Ketika Boas mendengar bahwa dia adalah menantu dari kerabatnya, Boas pun lebih memperhatikan dia. Boas menyuruh pelayannya untuk memberikan yang terbaik untuk dibawa pulang Ruth kepada Naomi. Adik-adik, setiap kali bertemu di ladang membuat Boas akhirnya memiliki rasa kasih yang sangat besar terhadap Ruth, sehingga dia bermaksud untuk mengambil Ruth sebagai istrinya. Tapi saat itu di Israel ada satu tradisi bahwa kerabat dekat boleh mengambil perempuan yang telah menjadi janda dari saudaranya. Dan pada saat itu
bukan Boas yang memperoleh hak itu, tetapi ada kerabatnya yang lain. Sehingga Boas pergi mendatangi kerabat itu dan berkata bahwa Ibu Naomi akan menjual tanahnya. Kalau kamu mau membelinya, kamu akan mendapatkan Ruth sebagai istrimu juga. Tapi kerabat itu tidak mau menyanggupinya dan dia berkata, kamu saja yang membelinya. Akhirnya Boas membeli tanah Ibu Naomi dan mendapatkan Ruth sebagai istrinya. Wah, adik-adik, hidup Ruth sungguh diberkati Tuhan ya. Sekalipun dia perempuan yang berasal dari Moab, tapi saat dia mau mengikuti Ibu Naomi, dia mau menjadikan bangsa Ibu Naomi bangsanya, Tuhan Ibu Naomi sebagai Tuhannya, dan dia mau melayani Ibu Naomi, dia mengasihi Ibu Naomi. Akhirnya Tuhan menghadirkan Boas di dalam kehidupannya. Pernikahan Ruth dan Boas membuat kehidupan Ruth dan Ibu Naomi akhirnya berkecukupan. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Ya, hidup mereka berlimpah. Apa saja disediakan Tuhan bagi mereka lewat Boas. Bahkan adik-adik, dari pernikahan Ruth dan Boas, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Obed. Dan tahukah adik-adik siapa ini Obed? Obedlah nantinya yang akan menjadi ayah dari Isai. Dan Isai adalah ayah dari Daud. Tahu siapa Daud? Ya, Daud itu adalah raja orang Israel, raja kedua orang Israel. Dan dari Daud inilah terpancar nanti silsilah keturunan Yesus Kristus. Adik-adik sudah mendengarkan bagaimana cinta dan kasih Tuhan kepada Ruth. Bagaimana di dalam kesulitannya, di dalam kesusahannya, Tuhan menghadirkan Boas untuk Ruth. Lewat pernikahan Boas dengan Ruth, Tuhan menjamin dan memelihara kehidupan Ruth, bahkan kehidupan Ibu Naomi. Hidup mereka berkecukupan dan mereka diberkati Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Pasti ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita kasih tahu ya. Orang tua, mama, papa, saudara-saudara kita, kakak dan adik, om, tante, oma, opa, bahkan keluarga yang lain yang ada di sekeliling kita, Tuhan hadirkan mereka untuk kita, untuk adik-adik. Di saat adik-adik sedih, ada yang menghibur. Di saat adik-adik kesusahan, ada yang menolong. Di saat adik-adik mengingini ini dan itu, pasti adik-adik mendapat. Itu adalah kasih Tuhan dalam kehidupan kita lewat orang-orang yang dihadirkan Tuhan kepada kita. Bukan itu saja. Ketika Tuhan menghadirkan mereka untuk adik-adik, untuk kita, maka Tuhan pun sebenarnya mempersiapkan kita. Dan Tuhan bisa menghadirkan kita untuk menjadi berkat, menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Buktinya apakah? Buktinya pada saat mama papa lagi sibuk atau repot, adik-adik datang dan membantu tanpa diminta. Saat ada saudara yang sakit, adik-adik peduli. Yuk ma, yuk pak, kita jenguk. Saat ada kawan yang kesusahan, adik-adik merasa terpanggil untuk menolong. Mama, papa,
Aku ingin menolong dia di saat bahkan orang yang tidak adik-adik kenal membutuhkan bantuan adik-adik dan adik-adik mau menolongnya dengan sukacita. Maka disitulah Tuhan telah memakai adik-adik untuk menjadi saluran kasih bagi orang lain, bagi sesama yang ada di sekeliling adik-adik. Pertanyaan kakak, maukah adik-adik terus merespon apa yang Tuhan mau, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan? Pasti mau, kakak yakin adik-adik pasti mau dan akan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa karena kami sudah boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami mohon dengan kerendahan hati, Bapa mampukan kami dan layakkan kami. Sehingga firman yang kami baca, kami dengar dan kami pelajari bersama, itu bukan hanya mau kami dengarkan, tetapi kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami tiap hari. Jadikanlah kami anak-anak yang bukan hanya mau menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi kami juga mau membagi kasih Tuhan itu dengan semua orang yang ada di sekeliling kami, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, ini kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Rut 4 ayatnya yang ke-14a. Rut 4 ayatnya yang ke-14a yang berbunyi demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Sekali lagi. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kayak ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik terhadap kita ya adik-adik, atas segala berkat-berkat yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Beri
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, yang kami puji sembah agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang memberikan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini boleh dapat terpakai dengan baik di dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan menolong Rut melalui Boas. Tuhan pun akan menolong kita melalui orang-orang sekitar kita ketika kita memiliki persoalan ataupun membutuhkan pertolongan. Tuhan juga mau bahwa kita harus menjadi saluran kasih-Nya yang bisa menolong orang lain di sekitar kita apabila mereka juga memiliki kesusahan atau membutuhkan pertolongan. Pasti Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ya kali ini ya. Kita akan menaikkan pujian Mas setelah minggu. Kemudian akan ditutup dengan doa penutup. Ayo adik, mulai. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami menghadap-Mu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kecukupan, dan berkat keluarga yang saling mengasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ulang tahun di minggu kemarin. Kiranya Tuhan menyertai setiap tumbuh kembang teman-teman kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan semangat di dalam meraih cita-cita mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang melaksanakan vaksinasi dan penanggulangan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah setiap upaya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami boleh segera kembali bersekolah, beribadah, dan beraktivitas secara onsite. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berikan semangat di dalam belajar, Engkau berikan ketekunan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik walaupun masih secara online. Bapa, berkati kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Kami mau menyerahkan setiap kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa
Tuhan.